memimpin teman-temannya untuk berdoa. Kita mulai kegiatan hari ini dengan berdoa lebih dahulu. Oke, silahkan Dwi Sartika. Berdoa mulai. Siang, siang. Sebanyak 3 kali. Oke? Kemudian jika saya menyampaikan bagaimana kabarmu hari ini, nanti kalian menjawab sehat luar biasa. Bisa didengarkan, dipahami? Bisa, Silakan Bu. dibuka. Bisa, Bu. Ya. Oke. Mic-nya dibuka, kemudian saya akan mulai menyampaikan. Selamat pagi, anak. Selamat siang, anak-anak. Siang, Bu. Siang. Kurang semangat dong. Siang. Saya ulangi ya. Selamat siang, anak-anak. Siang. Baiklah. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Gimana? Sudah bisa dilihat? Sudah, Bu? Ya, sudah bisa dilihat ya, anak-anak? Oke, baiklah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas bidang yang namanya bidang karir. Apa sih yang bidang karir yang mau dibahas, Bu? Yaitu tentang, saya ambil topiknya tentang pentingnya orientasi pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Khususnya yang ada di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya tujuannya adalah untuk agar kalian itu mampu memahami lebih dalam, menelaah lebih dalam apa sih pendidikan tinggi dan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ada yang sudah pernah dengar apa itu perguruan tinggi? Coba Dewi, pernah dengar apa enggak perguruan? Apa yang kamu tahu tentang perguruan tinggi? Apa sih perguruan tinggi? Universitas, pernah dengar? Pernah. Oke, selain itu ada apa lagi? Institut. Iya, betul. Ada institut. Sebelum kita masuk ke perguruan tinggi, kita alangkah baiknya tahu tentang apa sih pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, pendidikan tinggi itu adalah suatu jenjang pendidikan setelah kalian menempuh pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dengan sistem terbuka. Intinya di sini kalau kita analogkan, kalian sekarang kan masih kelas 10 ya. Nah, kalau kita analogkan dulu waktu kalian kelas 9 di SMP, kalau misalkan kalian mau melanjutkan setelah jenjang SMP itu ada apa saja? Dwi Sartika mungkin ada jenjang. Kalau setelah SMP ada jenjang apa? SMA, SMK, dan juga MA seperti itu. Nah, kalau di SMA ini nanti gambarannya kalau nanti bahwasanya kalau nanti kalian setelah lulus itu kalian bisa menempuh jenjang pendidikan tinggi yang pilihannya tadi sempat disampaikan salah satu temanmu, yaitu ada universitas, institut, dan sekolah tinggi. Nah, seperti ini pilihannya. Ada universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan juga akademik. Oke, kita lanjut ya. Untuk pendidikan tinggi itu sendiri diklasifikasikan ada 3. Apa saja, Bu? Ada akademi, kemudian vokasi, kemudian ada pendidikan profesional. Akademi itu yang seperti apa? Nah, bisa kalian lihat di sini. Kalau akademi itu adalah sistem pendidikan tinggi yang mengarahkan disiplin ilmu pengetahuan, di mana teori dan praktek itu berbanding 60 dan 40.
Sedangkan untuk vokasi itu adalah suatu sistem pendidikan tinggi yang mengacu pada penguasaan keahlian terapan, di mana perbandingan teori, ilmu teori dan prakteknya itu berbanding 40 dan 60, berbanding terbalik dengan akademi. Kemudian untuk akademi itu sendiri nanti itu memiliki poin plus jika kalian memilih klasifikasi pendidikan yang ada di akademi. Poin plusnya apa? Bisa menempuh pendidikan profesional. Nah, di akademi itu ternyata ada program pendidikannya yang diambil adalah sarjana, magister, dan juga doktor. Seperti itu. Dan kemudian nanti setelah kalian lulus dari situ bisa mengambil keprofesionalan untuk pendidikannya. Bisa misalkan ada yang, Bu, saya punya cita-cita jadi dokter, berarti nanti gambarannya mengambil akademi, khususnya S1, pendidikan dokter dulu. Habis itu setelah pendidikan dokter, kalian bisa mengambil pendidikan profesi untuk kedokteran agar bisa mendirikan atau bergabung dengan dokter-dokter yang lain. Bisa praktek, intinya di situ. Ya, bisa dipahami dari sini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Tidak. Oke, saya coba lanjutkan. Untuk bidang atau rumpun keahlian di perguruan tinggi, ada apa saja, Bu, yang dipelajari kalau di perguruan tinggi? Nah, gambarannya yang dipelajari itu ada bidang sains, formal, terapan, humaniora, sosial, keagamaan. Sains, apa sih Bu sains? Pasti kalau sains kalian tahu. Kalau anak IPA mungkin paham yang dipelajari tentang apa ilmunya. Ya biologi, fisika, matematika, dan kimia. Seperti itu dan lain sebagainya. Kalau formal, formal itu apa Bu yang dipelajari? Itu adalah penerapan disiplin ilmu yang terkait dengan sistem formal yang dipelajari, misalkan adalah sistem ilmu komputer seperti itu, kemudian ada ilmu sosial. Nah, kemudian kita lanjut yang terapan. Untuk yang terapan ini adalah penerapan pengetahuan dari satu atau lebih bidang. Contohnya apa, Bu? Kalau terapan seperti bidangnya itu informatika, kemudian arsitek, otomotif, seperti itu. Kemudian kalau humaniora ini adalah suatu ilmu yang membuat orang itu lebih dimanusiakan. Nah, contohnya apa, Bu? Yang dipelajari kalau humaniora itu seperti sastra, sastra Inggris, sastra Indonesia. Nah, seperti itu. Sosial pun juga ada. Kemudian sosial ya, maaf. Untuk sosial ini berarti ilmu-ilmu yang dipelajari tentang sosial. Seperti apa? Seperti contohnya sosiologi. Pelajarnya seperti itu, sosiologi. Kemudian ada mata pelajaran yang lainnya yang berhubungan dengan sosial. Kemudian kalau keagamaan, nah tentunya kalian paham, mungkin kalau keagamaan di sini ada banyak yang dipelajari, seperti halnya ilmu agama Islam, ada tadris, ada ilmu-ilmu keagamaan yang lainnya. Oke, singkat saja ya di sini. Kemudian dari bidang rumpun itu tadi akan masuk dalam yang namanya fakultas. Dari bidang-bidang ini tadi yang kalian pelajari itu terangkum dalam yang namanya fakultas. Kalau di perguruan tinggi. Nah, fakultas ini, di bawahnya fakultas ini ada yang namanya jurusan. Nah, di jurusan ini nanti ada banyak sekali pilihan-pilihannya. Seperti itu. Oke, sudah bisa paham ya kalau ini tadi adalah bidang rumpun keahlian atau bidang-bidang yang dipelajari dalam perguruan tinggi. Yang di sini adalah kumpulan. Jadi fakultas itu adalah induknya dari jurusan atau prodi. Seperti itu. Oke, bisa saya lanjutkan?
Bisa, Bu. Oke, setelah itu setelah kalian paham tentang pendidikan tinggi dan klasifikasinya, hal lain yang perlu kalian pahami tentang pendidikan tinggi dan perguruan tinggi di Indonesia, yaitu tentang pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia. Nah, pada pengelolaan ini ada 3 poin. Ada yang namanya PTN, PTS, dan juga PTK, dan juga SINKA. Oke, untuk kelompok 1, saya minta kalian untuk menulis ya soalnya seperti ini di dalam kertas, kemudian nanti saya beri waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan, dan saya akan minta salah satu kelompok untuk menjelaskan kembali apa yang sudah didiskusikan dalam kelompok. Jadi salah satu anggota kelompok nanti akan menjelaskan kembali seperti itu. Oke, siap untuk mencatatnya di kertas? Siap, Bu. Ya, oke. Sudah selesai mencatatnya? Jelas, menyampaikan hasil diskusinya. Hanya salah satu anggota kelompok ya. Saya minta untuk menjelaskan kembali. Menyampaikan hasil diskusinya. Oke? Silakan. Gimana Dwi Sartika? Belum, Bu. Belum selesai? Belum. Maaf, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 1. Oke, siapa ini? Ananda Ningtyas. Oke, Ananda Iya. Ningtyas, boleh disampaikan. Oke, silakan. Open kamera ya untuk menyampaikannya. Baik, Bu. Ya. Oke. Tadi problem di situ adalah Diki ini anak SMA jurusan IPA. Orang tuanya itu menginginkan Diki masuk universitas. Namun Diki mau masuk universitas itu belum tahu sumber-sumber referensi, atau mungkin kalau dia tidak memiliki HP, bisa menggunakan buku-buku referensi tentang apa itu universitas, jurusan apa yang ada di universitas. Dan dia tadi kan anak IPA, jadi mungkin jurusan yang tepat untuk dia adalah saintek, seperti contohnya kedokteran, atau mungkin di pertanian, atau apa yang menjurus kepada apa yang dia pelajari menjadi Ananda ya, untuk teman-teman yang lain. Ya. Bagaimana untuk kelompok yang lain? Ada yang sudah siap? Saya harapkan nanti jawabannya kalian tulis ya, salah satu untuk ini kelompok 1. Kelompok 1 kan sudah selesai diwakili oleh Ananda Ningtyas, maka kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan juga kelompok 5, nanti hasilnya saya harapkan dikirim melalui grup WA boleh. Jadi salah satu perwakilan mengirimkan, atau mungkin nanti bisa lewat email saya, yang nanti akan saya kirim alamat emailnya. Oke, seperti itu ya. Pada kesempatan ini saya akhiri, kita akhiri dengan berdoa. Oh iya, nanti kalian akan saya minta untuk mengisi ya yang namanya angket dari kegiatan hasil ini. Nanti akan saya kirim melalui grup WA dan saya harapkan nanti kalian mengisi. Oke, sebelum saya tutup kegiatan hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Ya, dipimpin oleh tadi Dwi Sartika. Sekarang saya minta Siti Kamidatul untuk memimpinnya, memimpin doa sebelum kita akhiri. Oke? Ya, baiklah. Silahkan Siti Kamidatul. Semoga kegiatan yang telah dilaksanakan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Ya, atas partisipasinya. Salam buat keluarga. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.